Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari bersama kita melakukan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 172 di heningnya malam ini. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan harian Jemaat Sion Palopo. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, yang penuh dengan kasih setia, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus akan menolong kami, sehingga kami dapat memahami kuasa dan kehendak serta rencana Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari pertama Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai ayat 12. Firman Tuhan, pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia,
melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain sekalipun. Kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di sini Rasul Paulus menyampaikan betapa berat perjuangannya dalam menyampaikan Injil. Dia harus dianiaya dan dihina. Betapa ia tetap dalam keberanian menyatakan Injil, karena keyakinannya bahwa yang disampaikan adalah kebenaran Allah yang lahir dari hati yang murni dan tidak dengan kemunafikan. Dia melakukan pelayanan tanpa maksud mencari keuntungan atau mencari pujian, dan tidak berpihak kepada siapapun. Ia pun tidak dipengaruhi oleh siapapun, kecuali harus menyampaikan kebenaran Injil, walaupun ia sering dituntut untuk menyampaikan Injil menurut keinginan para pendengarnya. Seringkali kita berada dalam situasi seperti ini, menyampaikan firman mungkin untuk menyenangkan seseorang, tetapi Paulus benar-benar menyampaikan firman Tuhan berdasarkan apa yang ia yakini, yang ia terima, bahwa Yesus, Tuhan yang ia beritakan, adalah juru selamat, Tuhan bagi semua orang. Oleh karena itu, dalam melakukan pelayanannya, benar-benar Paulus mengungkapkan dari hatinya, benar-benar yang lahir dari hatinya, bahwa ia melakukan pelayanannya sungguh-sungguh dalam hati yang tulus dan murni. Bahkan dikatakan dalam pembacaan kita, ia dengan ramah melakukan pelayanannya bagaikan seorang ibu kepada anaknya. Siapakah di antara kita yang tidak sayang kepada anaknya? Tentu tidak ada. Semua mengasihi dan mencintai anak-anaknya. Kita berupaya sedemikian rupa, segala upaya dan daya untuk mau mengatakan bahwa kita adalah seorang ibu. Bahkan dalam bagian pembacaan juga tadi mengatakan, kami tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya. Sebagai ibu, sebagai bapa kepada anak-anaknya. Karena itu, ketika kita menjalani hidup ini, kita jalani dalam Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, bagaimana Allah kepada kita anak-anaknya, melebihi kasih sayang ayah dan ibu kepada anaknya. Dialah Bapa dan Allah kita yang terus mengasihi, memberkati, dan memelihara kehidupan kita. Karena itu, tetap teguh berjalan, sebab janji firman-Nya bahwa apa yang kita lakukan hari ini adalah menuju kepada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita dan semua orang dunia yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Dalam kuasa-Mu kami berserah. Kami mohon perlindungan Tuhan, supaya
kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Berkatilah kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkatilah suami, istri, anak-anak dan cucu, orang-orang tua kami. Berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi kami. Bahkan ya Tuhan, dalam berbagai apapun masalah, pergumulan kehidupan yang kami hadapi, Engkaulah satu-satunya tumpuan pengharapan dan kehidupan kami. Apapun ya Tuhan yang kami alami, kami mau berserah penuh hanya kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang terus menopang, memberkati kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah syukur dan doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Shalom.